Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita TikTok Gunung Ungaran via Mawar. Kali ini sudah sampai ke part terakhir dari review pendakian. Ini sekarang di part basecamp dari basecamp Mawar menuju Semarang kota ya. Kita pulang ke kota Semarang. Untuk penampakan jalurnya yang dilalui warna biru ini, nah ini sebenarnya nggak lewat sini, tapi dari sini kita ke kiri. Nah di sini harusnya kalau mobil, karena mobil itu nggak mungkin bisa lurus. Jadi tadi Mas Ramu nyoba pakai rute mobil, tapi ternyata belum belum ada di Google Map kalau rute mobilnya. Nah di sini kita baru ketemu jalur biru. Kalau yang biru ini cuma bisa dilalui oleh jalan kaki kalau nggak motor. Jadi yang sudah kerekam di Google Map itu malah jalur motornya, kalau jalur mobilnya belum. Kita turun terus, kemudian kita ketemu jalur alternatif Ungaran Bandungan, dan ketemu jalur Semarang Solo ini. Kita terus ke utara melewati Ungaran. Ini jalannya terus turun ya dari Basecamp Mawar sampai ke Jomblang. Kita melewati jalan tol dan akhirnya ketemu Jomblang. Kita loncat ke versi manusianya. Ini kita sudah berada di base camp Mawar. Jadi tadi kita setelah sampai base camp, kita langsung mandi bersih-bersih di kamar mandi bawah ini apa, parkiran mobil, atau di camper van tepatnya, bukan di kamar mandi base campnya. Kalau kamar mandi base campnya itu kita lurus ke sana terus naik di sekitar dekat-dekat camp area. Ini parkir mobil di sini. Ini kita mau ngambil KTP dulu Mas Ramu. Jadi kalau mendaki via Mawar ini harus tinggal KTP. Perantunan, kalau di perantunan nggak tinggal KTP. Mie ayam. Enggak ada di sini. Aku tuh ada. Kalau mie ayam bilang ke bawah atau yang ke pasar? Jadi ini tadi Mas Ramu tuh nanya sama bapaknya itu, apakah di warung-warung basecamp ini ada yang jual mie ayam. Kata beliau nggak ada sih. Kalau mie ayam terdekat itu adanya di bawah, di apa, Jimbaran. Di basecamp ini isinya ya nasi goreng sama soto. Mas Ramu mau balik ke mobil lagi sambil nunggu Mbak Septi selesai mandi. Belum kita memutuskan untuk turun atau makan di sini saja. Jadi kalau mendaki di Mawar ini kita harus membayar tiket 2 kali. Yang pertama itu tiket kawasan Embul Sidomukti 5.000 per orang. Kemudian di basecampnya 5.000 per orang plus parkir 5.000. Kemudian di basecampnya ini kita bayar tiket pendakian TikTok itu 20.000 apa ya, kemudian parkirnya 5.000 Model-model gini kan enak. Langsung ini malah modelnya bilik-bilik ngono. atau 10.000, lupa Mas Ramu. Kalau yang ini kan sebelahan. Jadi di bawahnya Tapi basecamp Mawar ini sekarang privat olehnya privat. dibuat camper van semacam ini ya. Cuman camper vannya itu ada beberapa jenis. Ada yang modelnya mobilnya parkir di depan, kemudian di depan mobilnya itu ada kayak semacam area kayak bilik-bilik gitu kan, Kan aneh ya. mana di biliknya itu sudah tersedia tenda sama meja kursi gitu. Tapi ada juga yang cuman los itu kan, jadi mobilnya parkir di sebelahnya tenda masing-masing.
Kalau ini kan yang sebelah kanannya Mas Ramo tadi modelnya kayak bilik-bilik gitu. Bilik kemudian ada tendanya, ada pembatasnya gitu. Jadi lebih privasi kelihatan. Ini kita turun terus menuruni jalan Gua Jepang. Kalau dari full ke rumahmu berapa jam? Ini jalannya cor ya, cor di garis-garis gitu. Jadi insya Allah aman, bukan. Keluar arah turun. Nah ini kalau motor itu lurus. Jadi di Google Map tadi kan warna birunya lurus. Tapi kalau mobil itu nggak bisa lurus, harus ke kiri ini. Kalau lurus itu nanti jalannya menyempit, cuman bisa dilewati motor. Mas Ramu pernah soalnya naik motor. Waktu itu Mas Ramu dari Ampel Gading menuju Pondok Kopi lewatnya situ. Sama Google Map lewatkan situ. Spamernya Sampai Jomblang ke naik mobil misalnya 1,5 ya. Tadi berangkat 1,5. Ini turun 1,5. Jadi 7 jam 8. Masih sih, masih cukup. Sunu tuh masih di situ Sunu. Sunu nggak tahu aku kabarnya. Terakhir di Facebook, cuman Facebooknya udah Kalau di Facebook Pak Japri nggak pernah dibalas, cuma dibaca. Cuman dibaca. Iya. Nggak kenapa? Nggak tahu, aneh ya. Pak Japri tak tanya kabar gimana Mas. Kerja di mana dia? Tahu orang ditanya kabarnya aja nggak jawab. Apalagi. Terakhir kali ketemu tuh waktu makan aku beli apa? Kacang hijau di Peterongan tuh. Belok kiri. Dia lagi di situ juga ketemu loh Mas. Lama sekali. Zaman aku saya bujang. Nanti biar ketemu malah ada yang masih di Emil, seperti Emil ya. Tahu. Cowok gendut ada yang masih macam Rohis juga. Yang lampu LED panjang warna kuning sebelah kiri itu komplek wisata Sidomukti ya, grupnya maksudnya. Dan ini area kuda atau area kelinci. Kemudian di depannya area ini ada penginapan. Jadi Umbul Sidomukti itu dia selain wisata kolam renang, wisata taman, wisata restoran gitu kan, ada juga kayak flying vlog, ATP gitu. Dia juga menyediakan penginapan dengan beberapa klaster. Ada yang model villa gitu kan, juga ada yang model per kamar. Kemudian dia juga menyediakan camping ground tanpa tenda, tapi bisa juga nyewa tenda. Ada juga yang modelnya glamping. Glamping itu posisinya di bawah. Glamping itu glamour camping ya. Kemudian ada juga area camper van yang di atas tadi ya. Itu untuk camper van sendiri juga ternyata ada dua jenis ya tadi ya. Ada yang modelnya dia los, kemudian kita mendirikan tenda di samping mobil kita, mana kita bisa bercampur baur dengan, bukan bercampur baur sih, di antara satu orang dengan antara mobil satu dengan mobil yang lain, dan kelompok satu dengan kelompok lain tuh nggak ada pembatas yang kayak pagar gitu. Jadi bisa saling melihat, bisa saling melewati. Kemudian ada yang modelnya camper van tapi berkelompok, ada yang sebelah kanannya waktu kita turun itu. Jadi ada pagar pembatas di mana setiap kelompok itu mendirikan tendanya di dalam pagar itu. Jadi itu lebih privasi untuk kelompok-kelompok yang memang dia ingin fokus, tidak terganggu dengan kelompok yang lain. Ini kita terus menuruni jalan cor di garis-garis. Jadi jalan cor di bawah
ini sangat curam ya. Jadi antara Pondok Kopi sampai ke Umbul Sidomukti yang bawah itu bagian curamnya. Ini suasananya gelap gulita seperti ini. Kita hanya mengandalkan lampu dari penerangan jalan dan mobil. Tapi alhamdulillah ini langitnya cerah walaupun tadi sempat hujan ya, sore ya. Tapi ini sebenarnya agak gerimis-gerimis gitu ya. Tapi alhamdulillah ini nggak kabut. Kalau kabut ini agak lumayan. Jadi kalau mau ke Mawar atau ke Pondok Kopi dan sekitarnya ini, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Gasnya, tenaganya, remnya, dan sopirnya juga. Ini rata-rata kalau kena lampu kilo ya kameranya. Ada pantulan warna merah itu pantulan dari kaca dari monitor kamera ini. Jalannya kurang lah. Oh ya, nggak ada penerangannya. Kok penerangannya cuma kayak gitu? Dia ngandalkan kendaraan. Itu bukan penerangan, penanda jalan. Kalau ada jalan. Bulan Jomblang kan juga gelap tuh, tinggal buka situ ya. Di Jomblang, iya. Makanya kadang-kadang pas aku kemana waktu aku main sama temen di Puncak sama di Bandung kan, kadang pulangnya kemalaman kayak gitu. Lihatnya itu kan heboh itu orang-orang itu, teman-teman dulu kerja di sana. Kandangnya tinggal melaku ngarep wis. Udah kayak gitu ya. Marah dikit-dikit. Tapi rumah yang ditandang masih ada? Masih kosong kan. Nggak ditempatin aja? Soalnya kumpul kan Jauhan. mendekati sekolah pondok. Padat. Ini kita sudah nyampe gerbang Pondok Kopi. Berarti ini kita sekarang memasuki area wisata Umbul Sidomukti yang pertama. Jadi dulu itu di gerbang ini ada tarian tiket. Waktu itu kita itu ditarik doang di Sidomukti yang bawah, sama gerbang Pondok Kopi itu kita ditarik lagi dulu waktu acaramu terakhir ke sini. Kalau sekarang nggak tahu kenapa jadi satu dan mulai kapan nggak jadi nggak. Ini sebelah kanan ada area camp area juga tadi warna tenda oranye ini. Jadi ini suasananya ramai sekali pengunjungnya maksudnya, karena ini kan long holiday di bulan Januari yang panjang. Januari atau Februari ya sekitar itulah, lupa Mas Ram, karena ini Mas Ram udah lama tiktoknya, maksudnya baru kali ini sempat mengedit dan menguploadnya. Nah di sini nih dulu, bukan dulu sih, memang masih ini kan jalannya dipisah. Ini area wisata Pondok Kopi yang pertama, sebelah kiri Mas Ramu ini ada kolam renang. Dulu sempat menjadi trending topik kolam renang tertinggi di Asia Tenggara. Cuman kalau renang di situ harus pakai ini apa, baju renang, nggak boleh bebas pakai kaos dan celana biasa. Kalau di kolam renang umum itu kan bebas, kalau di sini ya wajib pakai kostum renang. Jadi dari Mawar sampai Pol keluar kampung itu jalannya car seperti
baru di bawah itu nanti kita akan ketemu jalan aspal. Karena ini memang sengaja dibuat oleh pihak ini apa, ownernya atau pengelolanya Umbul Sedamukti ini ya. Nah ini loket tarian tiket kawasan Umbul Sedamukti. Kalau mau lihat video versi cerahnya bisa dilihat di part pertama, bisa dibuka di deskripsi. Di situ ada banyak link-link video dari part-part series pendakian TikTok. Ya, cuman pos 4-nya kan bukan yang tadi Bukan kita yang tadi. ya, tapi pos 4-nya yang ambruk itu kan masih ada jalannya tadi sebenarnya. Kalau yang Siang Mawar yang tadi jalur apa banyak akar pohon. Yang Mawar baru Iya, Mawar baru. Kalau yang dari Peromasan banyak batu-batu. apa lap-lap. Mati lampu apa? Enggak. Dari apa sih ini? Ini di depan kita akan ketemu pertigaan jalan searah, jadi kita terpisah. Ini yang kanan ini jalan naik, kita yang ke kiri jalan turun. Jadi di apa jalan perjalanan Mawar ini ada dua jalan yang dibuat searah. Yang pertama itu di bawah sini, yang ini kita sedang lalui perkampungan ini. Yang kedua itu di atas setelah kawasan camping ground yang warna tenda-tenda oranye tadi, setelah jalan ekstrim itulah. Jadi setelah jalan ekstrim itu kalau naik itu kita lewat jalur kanan, kalau turun itu kita lewat jalur kiri. Jadi bentuknya nanti kayak lingkaran atau angka 8 tadi ya. Karena kan kita melewati dua jalur searah. Kalau yang ini perkampungan, kanan kiri rumah penduduk ya. Jadi kemungkinan ya memang ini ada kerjasama antara pengelola pariwisata, harusnya seperti itu sih. Soalnya kan ini wisatanya melewati perkampungan, jadi pasti sangat mengganggu penduduk. Tadi puncak apa namanya? Harus dilibatkan ininya apa, penduduknya, dimusyawarahkan supaya win-win solution. Jadi Mawar Ungaran itu banyak daerah-daerah yang punyanya tentara kayak Batir itu kan punya tentara. Atasnya Batir kan itu juga tempat latihan mereka. Iya. Artinya ada tulisan itu di Peromasan tempat latihan tentara. Baca 3 puranya tadi. Ternyata jalur keluar sama jalur naik dibedain ya. Yang ini. Heeh. Iya emang. Soalnya sempit. Tapi dulu waktu ke itu jadi satu, masih jadi Enggak, satu. beberapa jadi satu, beberapa dipisah. Bisa. Yang ini pasti pisah soalnya kan sempit. Nggak bisa simpangan. Kalau yang bisa simpangan dia jadi satu. Jadi satu.
satu semua. Iya, jadi Enggak, satu Bu. semua. Enggak, Kamu masa? kami yang lupa itu. Emang dari dulu dipisah kok, dari awal ini berdiri. Zaman aku bujang kesini tuh udah dipisah. Jadi bisa. Ini kita ketemu pertigaan, ini kalau ke kanan itu ke atas, jadi ini kita ketemu jalur, 2 jalur lagi. Setelah tadi kita lewat jalan searah, sekarang kita lewat jalur yang 2 arah. Ini jalannya lebih lebar dan lebih landai setelah ini. Ini sudah jalan aspal ya, tapi nggak tahu bawahnya dicor atau langsung aspal. Jadi jalan tornya itu mulai dari perkampungan tadi ke atas sampai Mawar. Ini kondisi kanan kiri ini kebun, jadi petang dedet seperti ini. Gapura. Kalau ini enggak, agak ke selatan. Wahai Bani Israel, kamu telah selamatkan kamu dari musuh. Ini jalannya lumayan ya aspalnya. Lurus kayak tadi. Di sebelah kanan. Dan kami telah memberikan kepada kamu. Itu grup SMP 8 masih rame. Yang rame Ngadiana sendiri tuh. Ngadiana sama Timotius. Oh iya bener. Ngadiana sama Timotius. Ya kadang-kadang aku nyauri, kadang-kadang aku tanam ya. Tapi yang pasti Ngadiana yang Dari desa aktif, paling aktif. yang telah kami berikan kepada Dia kelihatannya SMP itu sangat membekas di hatinya. Dia itu Ini jalannya datar, kita cepatkan aja ya. kadang nggak bener. Soalnya juga nggak terlalu ada pemandangan sih. Nanti kalau ada yang bagus atau ada yang POI kita slow atau kita normalkan lagi speed videonya. Ini kita ketemu gerbang gerbang perpisahan ya, gerbang selamat jalan. Di depan kita akan ketemu pertigaan, dimana kalau Google Map itu yang jalur biru di awal Mas Ramo review itu jalur birunya yang ini ke kanan. Jadi ketemunya di sini titik temu jalur biru sama jalur mobil di kawasan ya. Ini ngembun masalahnya katanya. Nah setelah ini kita sudah masuk ke jalur biru bawah. Kalau motor itu bisa langsung ke atas belakang Mas Ramo. Kalau lewat kalau mengikuti Google Map memang disuruh lurus. Nggak tahu kenapa Google Map-nya nggak masuk ke kawasan ya, atau mungkin karena takut atau nggak boleh, yang paham juga sih. Padahal kalau bisa masuk itu kan membantu info ke wisatawan yang mau berkunjung. Atau Google Map-nya mungkin males bayar tiket kawasan kali. Ya harusnya yang pengelola malah kerjasama dengan Google Map karena itu sangat membantu. Jadi malah membantu memudahkan wisatawan yang mau mengeksplor Sidomukti. Ini kita sudah masuk perkampungan jalan kampung lagi, tapi bukan kawasan wisata ya ini. Kita cepatkan aja nanti sampai ketemu pertigaan perpisahan jalan lagi. Ini kita ketemu pertigaan lagi di pisah jalan, berarti ternyata bukan 2 jalan searah tapi 3. Ini yang terakhir di paling bawah yang akan ketemu jalan raya Jimbaran. Ini kita ke kanan, tapi ini kebalikan ya, kalau turun ini malah ke kanan, yang naik yang sebelah kiri. Kalau yang di atas kan sama ding, ini yang paling bawah ini sama yang paling atas sama yang turun di sebelah kanan, yang naik di sebelah kiri. Kalau yang di tengah tadi sesuai jalur umum, yang turun di kiri, yang naik yang kanan. GR Bukan. Yang
bikin tenda tadi loh, tanggulangin. Dia bikin tendanya di situ, siapa nggak kena angin kenceng? Nggak apa-apa, yang penting dia bikinnya bener. Sama kalau tadi tendanya pak frame-nya alloy apa fiber? Kalau fiber rawan patah. Kalau alloy mah aman. Tapi anginnya kan kenceng kan ya kalau di situ ada pepohonan. Nggak apa-apa, aku udah Pernah? biasa ngecamp di puncak. Kasar gitu suara anginnya. Aku ngecamp di puncak puncak Sumbing pernah. Nggak Sumbing itu luas, Kecil, cuma satu tenda aku tau. cuma satu tenda. Kan nggak boleh ngecamp di puncak. Iya, nggak boleh. Itu nggak ketahuan ya. Ini kita sudah sampai di pertigaan atau di jalan raya. Di puncak tetap memperhitungkan angin. Kalau ke kanan itu kita ke Bandungan, terus ke Ini keluarnya mana? Bantir sampai Temanggung. Tadi kan sana sebelah kiri. Kita ke kiri ke arah Ungaran Semarang. Terus Jadi kalau keluar dari Sidomukti kita yang ini, kalau yang masuk itu yang depan sebelah kiri ada Gapura itu. sana sebelah kiri lah, itu loh depan itu. Gapura depan itu. Nah ini adalah Gapura untuk naik sebelah kiri ini. Aku lihat ada Gapura di kiri. Lah itu mau masuk itu. Sebelah kiri. Ya ini. Ini. Jadi di video part pertama itu kemarin dimulai dari situ ya, dari Gapura itu naik sampai Mawar. Sedangkan ini part terakhir lebih dari Jimbaran. Ini sebelah kanan ini ada pasar Jimbaran. Nah kalau ini pasar kita ke kanan itu nanti banyak kampung, ada kampung kan. Jadi di kampung Jimbaran yang bawah ini sebelah kanan ini banyak warga yang memelihara ikan, kemudian mereka membuka kayak pemancingan dan restoran makan ikan, ada ikan bakar, ikan goreng gitu. Dulu tangga Mas Ramu dan teman SMA sering mampir ke situ makan ikan bakar. Udah lama sekali berarti ya, sejak SMA. Sekarang udah nggak pernah ke situ lagi. Ini kita langsung terus saja. Kita ini terus mengikuti jalan ini sampai nanti ketemu jalan nasional Semarang Solo. Kita cepatkan saja ya jalannya ya.
Ini kita sudah sampai di pertigaan. Di depan itu ada pertigaan jalan besar Semarang Solo atau Semarang Bawen. Kalau ke kanan itu Kembawen, Solo, Jogja, tapi nggak bisa langsung ke kanan, harus ke kiri dulu, nanti muter di Beneran. Kalau dulu bisa sebelum ada pembatas jalan di tengah itu, tapi sekarang nggak bisa, harus ke kiri dulu kalau mau ke arah kanan. Jadi kalau mau ke kanan atau ke arah Jogja Solo itu harus kiri sini dulu, nanti ketemu Beneran baru belok ke kanan. Kalau Mas Ramo ini memang sengaja ke kiri ke arah kota Ungaran, terus bablas sampai kota Semarang. Pertigaan tadi itu namanya pertigaan Lemah Abang. Nggak tahu kenapa disebut Lemah Abang, mungkin dulu lemahnya abang atau jalannya gimana. Nah ini sebelah kanan ini putaran ke arah sebaliknya. Kalau mau ke arah Jogja Solo muternya di yang tadi sebelah kanan. Nah ini di sebelah kanan ini ada karoseri Laksana, salah satu karoseri ternama atau terbesar di Indonesia selain ada Adi Putro dan Tonton. Karoseri yang biasa bikin bus-bus itu. Kalau di area sini yang sering pakai Laksana itu bus dari Sumber Group yang jurusan Semarang Surabaya itu pakainya karoseri Laksana. Jadi kita terus saja di depan kanan itu nanti kita akan ketemu depan kanan, di depan ini kita akan ketemu Karangjati atau pasar Karangjati. Kalau ke kiri atas itu nanti bisa ke arah Ungaran, kita bisa ke kiri naik itu nanti sampai Gebukan naik lagi itu nanti ketemu Bukit Cikendil naik lagi itu ketemu Romasan. Bisa naik motor, tapi pastikan motor Anda dalam kondisi fit. Untuk video perjalanan motovlog dari Romasan sampai Karangjati bisa dilihat di video Mas Ramo di channel YouTube-nya Mas Ramo di playlist Gunung Ungaran untuk series motovlog dari Medini itu bisa dicari di, jadi silahkan masuk langsung ke channelnya Cerita Mas Ramo, kemudian pilih playlist Gunung Ungaran, dan bisa dicari manual, bisa juga menggunakan search engine. Tergantung penulisnya cepat apa enggak. Misalnya udah diedit kan ada tenggat waktu ya, itu harus jadi sebulan. Kalau penulisnya aja satu naskah dibalikin seminggu baru balik kan kacau. Wah nggak bisa. Ya akhirnya editor ya merubah naskah, tapi sepengetahuan sama penulis.
setelah jalan ganti. Enggak sih, tergantung pemerintah. Jadi kadang pemerintah bikin kurikulum baru yang otomatis ganti. Oh, berarti sesuai kurikulum. Sesuai kurikulum. Misalkan nggak ada pergantian kurikulum berarti Pakai cetak ulang. Iya, cetak ulang. Kadang ganti kurikulum kalau permintaan dari itu banyak, cetak ulang. Kalau cetak ulang berarti penulisnya dapat ini ya. Enggak, bukan beli buku, bukan royal. Tapi ada ding, ada yang royalty beberapa Nah, kalau yang beli putus penulisnya itu, nggak mau. misalkan beli putus itu satu naskah dihargai berapa biasanya? Nggak tahu aku itu koordinator yang kayaknya beda-beda deh, tergantung kelas, tergantung pelajaran. Nah, misalkan editor berarti lama-lama bisa jadi penulis juga. Bisa kalau mau. Nah, kalau editor jadi penulis kan malah nggak perlu editor lagi. Nah, itu udah biasa edit. Ada itu temanku yang dia editor di kantorku, dia nulis buat penerbit lain. Macetnya Iya, macetnya lampu merah doang nggak? nggak ada lampu merah Oh, depan nggak ada itu. lampu merah. Itu pertigaan yang jalan lingkar sama ada sih lampu merah jalan tol di depan sana. telah semakin dekat kepada manusia. Jadi setelah pertigaan ring road Mereka jalan lingkar itu baru lampu merah jalan tol. Tapi nggak macet itu sih. Sekarang warnanya apa? Paling cuma gara-gara ada mobil ini loh. mereka mendengarkannya. Ya, kalau jalan rame ada mobil parkir itu langsung mengganggu. Benar emang tuh kenapa sih? Jadi di Google Map itu kadang warna merah itu belum tentu ada apa. Jadi kadang ada mobil parkir di samping, terus kemudian jalan menjadi tersendat, itu jalan menjadi merah. Di lampu merah juga kadang-kadang gitu. Kalau lampu merahnya agak lama itu di track Google Map itu juga berubah jadi merah. Selain kemacetan, semakin pekat warna merahnya, semakin menghitam, itu berarti kemacetan semakin parah. Dari rumah ke mall itu berapa jam? Ini kita udah nyampe di Ungaran ya, kota Ungaran. Anggapannya 1 jam lah. Jadi pas masuk kota Ungaran itu ada gapura, tulisannya selamat datang Ungaran, Kabupaten Semarang. Kalau posisinya itu tadi sebelum UNW, Ini berarti UDW apa UNW ya, sampai full. pokoknya yang Universitas Kesehatan gitu. Ya, kalau jam Ini kita mau nyampe pertigaan. Nah ini kalau ke kiri itu jalan lingkar Ungaran, jadi bis-bis itu lewatnya situ semua, nggak boleh masuk ke sini kalau dari arah selatan. Kalau truk malah boleh lewat sini. Nah ini sebelah kanan ini ada Bangjo. full, berarti yang aku nyampe Kalau ke kanan itu ke arah jalan tol Ungaran masuk berapa lebih dikit lah. atau gerbang tol Ungaran. Kita lurus saja, kita nggak masuk tol karena kalau dipikir-pikir sih nanggung, kecuali kalau posisi di macet atau jam kerja baru worth it masuk tol Ungaran. Kita lurus saja, ini di Jalan Nasional Semarang Bawen. Dari rumah ke full. Nah di depan ini ada Anggap aja berapa? Bangjo, nanti kita akan ketemu Bangjo. Lah sebelah kiri ada masjid, maju dikit ini ada Bangjo. Kalau ke kiri itu ada kolam renang Suara. Jadi zaman dulu Mas Ramu dan tetangga itu suka berenang di Suara itu.
terus ada ini. Jadi misalkan dari rumah ke pool itu 20 menit, berarti kan kamu harus nambah berapa menit buat aktivitas di rumah, terus manggil gojeknya. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Nah itu berarti total Ini perjalanan 5 sampai 9 menit dong coba. Dan kami beri wahyu kepada mereka. mabur itu tetap muncul dari itu. Jika kamu tidak mengetahui, Main dulu juga. Kalau weekend sering lihat sekarang naik gunung jadi kayak hidup kayak kebutuhan gitu. Tapi aku kok izinnya misalkan gunung tas gunung motor itu Dan apa? Izin apa? kurang pede so perasaannya. Dan apa ora pede? Makanya aku seringnya tak taruh di depan kalau tas gunung. Oh, ora pede nopo? Aku malah seneng malah pede aku. Wah, memang gak gunung. Nah iya aku yang marahin dideloki ya jadi sini ya Marah di dulu. Iya, ora aku tuh ya. masuk ke gunung ya. Ini kita ketemu Bang Jo lagi. Kalau ke kiri itu ke alun-alun lama Ungaran. Kalau sekarang kan alun-alunnya ada di sebelah kanan. Kalau Bang Jo ini ke kanan itu bisa ke arah alun-alun. Kalau yang ke kiri ini alun-alun lama sekarang jadi tempat pusat kuliner. Ada yang terkenal yaitu nasi goreng. Agak mahal sih harganya untuk ukuran Semarang. Ternyata cuman sampai di sini cerita Mas Ramo kali ini karena Mas Ramo lupa mengecek memory card dan baterai kamera. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramo kali ini, sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.